Chapter 741 9 Leluhur Agung. Ye Fan, aku akan membunuhmu selama 10 kehidupan, 10 kehidupan. Lu Ya melolong dalam kemarahan. Sayap sucinya membumbung tinggi ke langit saat setiap pori-pori di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, melesat puluhan ribu meter ke udara. Namun, pada dasarnya ini tidak bisa mengubah apapun. Ye Fan tanpa ampun menghantam dengan telapak tangannya, menyebabkan Taoist Wu Gu meledak berkeping-keping. Sudah cukup bagiku untuk membunuhmu untuk 1 kali seumur hidup. Jika saya menghancurkan Anda untuk 1 masa hidup, semua keabadian tidak akan berarti apa-apa. Ini adalah jawaban Ye Fan. Wu Gu Taoist yang kuat berubah menjadi kabut darah, tetapi kabut itu mengembun dan tidak menghilang. Salah satu roh primordial gagak emas berkedip-kedip, melantunkan kitab suci iblis saat menyerangkan bekas luka Dao. Bakarlah tubuh iblisku, bakarlah jiwaku, jatuhlah ke dalam api penyucian bersama. Kutukan kematian gagak emas. Taoist Wu Gu berteriak dengan keengganan, suaranya dipenuhi dengan kebencian. Setelah mengalami kesengsaraan dari kutukan kematian Yin Yang, hal seperti itu tidak bisa lagi melukai roh primordial saya. Ye Fan berbicara. Tubuhnya berkilau saat wilayah suci emasnya meluas, melindunginya di dalam. Dia seperti patung dewa, megah dan agung. Banyak lingkaran cahaya emas mengelilinginya, mencegah segudang teknik untuk menyentuhnya. Ini tidak lain adalah wilayah sakralnya yang unik. 5 jari Ye Fan seperti 5 gunung emas. Masing-masing menjulang tinggi ke langit dan menekan ke bawah, memecah aura kutukan kematian. Taoist Wu Gu berteriak. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan dari 5 jari emas. Roh primordialnya dan kutukan kematian keduanya hancur, mati di reruntuhan asal. Dia tidak mampu memberikan luka Dao pada Ye Fan seperti yang dilakukan oleh pemimpin sekte Yin Yang yang lama. Wu Gu, langkah ke-8 dari alam fondasi surgawi tingkat kedua, penerus nomor 1 dari ras gagak emas. Dia tak terkalahkan dan mendominasi seluruh wilayah. Namun, dia terbunuh begitu saja. Pemuda bermarga Ye terlalu menakutkan, dia telah membunuh 9 putra mahkota ras gagak emas. Keberaniannya bisa dikatakan tak tertandingi. Semua orang tercengang, tidak ada satu orang pun yang tidak bergetar di dalam hati mereka. Selama proses ini, semua orang dengan panik mundur karena Lu Ya telah tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tidak diketahui berapa banyak batu dan tanah yang terbang ke udara. Rambut emas Lu Ya berdiri tegak saat dia mengayunkan sayapnya, menghantam ke bawah. Ye Fan memegang tungku ilahi kristal dan membumbung tinggi ke langit dengan 1 langkah, melawan kekuatan suci kuno. Boom! Dentang! Keberanian Lu Ya tak terbendung. Setelah bertukar pukulan langsung dengan Ye Fan, dia mengayunkan ranser sayap gagak emas ke belakang saat dia melewati Ye Fan. Golden Crowing Rancer menebas ke bawah secara diagonal, itu adalah cahaya ilahi yang abadi. Ye Fan melangkah keluar, tangan kirinya memegang tungku ilahi tembus pandang seukuran kepalan tangan, tiba tinggi ke langit. Boom! Tekanan menakutkan dari senjata suci kuno itu mengalir keluar seperti samudera luas yang menghantam pantai, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Ketika kelabang emas mengalir bersayap hitam menebas ke bawah, bumi terbelah. Reruntuhan asal berserakan di sekelilingnya. Tidak diketahui berapa banyak lembah besar yang menakutkan muncul, banyak gunung besar runtuh di dalamnya, jatuh ke dalam jurang bumi. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang gagal melarikan diri dari bencana ini dan semuanya terkubur di bawah tanah. Serangan ini menyebabkan reruntuhan Yuan, sebuah situs bersejarah yang telah mengguncang berbagai benua, lenyap. Reruntuhan ini menjadi sejarah, selamanya terhapus dari dunia. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Bumi runtuh saat gurun yang luas itu runtuh dan terbelah. Tidak ada akhir untuk itu. Lu Ya dingin dan tanpa emosi, dia bahkan tidak peduli dengan kematian orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Memegang kelabang emas mengalir bersayap hitam, dia bergegas mendekat sekali lagi. Kehidupan orang-orang jatuh ke dalam kesengsaraan, bumi diwarnai merah dengan darah. Sejumlah besar pembudidaya menemui malapetaka, dan bahkan ada ahli yayasan abadi tingkat 2 yang meninggal. Hati Lu Ya seteguh baja, hanya ada niat membunuh di matanya. Dia tidak peduli dengan hilangnya nyawa, tulang dan darah para pembudidaya. Dia hanya ingin membunuh Ye Fan. Ye Fan berhadapan dengannya. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, tapi ini pertama kalinya mereka bertarung dengan tubuh asli mereka. Pertarungan ini tidak ada hubungannya dengan hal lain, hanya hidup dan mati. Ye Fan, kau membunuh 9 saudaraku.
Hutang darah kita sedalam lautan, terlalu banyak untuk disebutkan. Ark. Luya menjadi gila. 9 saudara laki-lakinya terbunuh, organ dalam tubuhnya hampir terbakar. Ketika kemarahan seseorang mencapai titik ekstrim, asap putih akan keluar dari 7 lubangnya. Saat ini, dia seperti tungku, dengan asap mengepul dari sana, wajahnya sangat menakutkan. Mereka pantas mati. Ye Fan hanya mengucapkan 4 kata ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kelabang emas bersayap hitam yang mengalir memutuskan keabadian, membawa serta segunung mayat dan lautan darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya menyerupai dewa iblis turun dari langit, pemandangan yang menakutkan mengguncang dunia. Apa itu? Dewa iblis? Atau mungkinkah itu dewa dari alam luar yang dibunuh oleh orang bijak kuno? Mereka yang berhasil lolos dari bencana ini semuanya terkejut. Mereka berdiri jauh di cakrawala, mata mereka terbuka lebar saat menatap pemandangan ini. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh kelabang ini. Ini semua adalah jiwa darah dari para ahli tertinggi yang telah dibunuhnya di masa lalu. Boom! Tungku Dewi di tangan Ye Fan menjadi hidup. Itu sepertinya tidak ditempa dari tembaga, melainkan terbuat dari kaca 5 warna. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau berkilau, bersinar dengan cahaya yang berharga. Pada saat ini, ia melepaskan gelombang setinggi puluhan ribu zang. Ini adalah samudera yang terbentuk dari kekuatan ilahi. Itu menyerang seperti domain bintang, bertarung melawan kelabang. Serangan ini menyebabkan langit dan bumi terbelah. Dunia dipenuhi dengan cahaya, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Adapun 2 orang yang terlibat dalam pertempuran, mereka juga tenggelam. Ini adalah kekuatan senjata ilahi, kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Siapapun yang masuk akan merasa tidak berarti seperti semut, dan hanya bisa berubah menjadi abu. Keduanya menggunakan senjata dewa, jadi mereka secara alami dilindungi oleh tungku dan kelabang. Jika tidak, mereka tidak akan selamat. Pada saat ini, mereka tidak bergerak seperti batu besar di tengah-tengah kekuatan dewa yang dahsyat. Dentang. Luya berdiri di dalam api esensi matahari. Kelabang di tangannya terbang di atas kepalanya dan menggantung di sana, menekan dunia dan kehampaan seperti dewa abadi. Keduanya memiliki senjata dewa kuno. Pada saat ini, mereka masing-masing menggunakan teknik ilahi mereka untuk menyerang dengan dukungan senjata ilahi. 9 tubuh leluhur gagak muncul di belakang Luya. Langit dan bumi terbelah, memancarkan kekuatan yang agung. Seolah-olah seorang kaisar kuno sejati telah muncul. Luya telah berkultivasi dalam pengasingan selama 4 tahun. Panen terbesarnya adalah menumbuhkan 9 tubuh leluhur gagak, yang memiliki kekuatan yang menghancurkan dan tak terduga. Perluasan laut tanpa batas. Dia meraung, dan salah satu tubuh leluhur gagak terbang keluar. Tubuhnya menekan langit dan bumi, menelan dan memuntahkan cahaya ilahi. Lautan yang tak terbatas melonjak, tak terbatas dan tanpa pantai. Luya berdiri di tengah samudera ilahi, mengumpulkan esensi dari segala arah ke dalam api. Dia berdiri di sana seperti dewa iblis. Serangan ini adalah perluasan laut tak terbatas dari badan leluhur gagak, dan itu menekan Ye Fan di bawah. Jumlah yang tak terukur dari api esensi matahari dan esensi dunia jatuh bersama. Ye Fan duduk bersila di kehampaan dengan tungku ilahi di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya bersinar. Dia melayang di dalam api esensi matahari. Setiap inci tubuhnya berkilau, seolah-olah dia abadi dalam api ilahi. Tubuh leluhur gagak pertama tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi dipinjam untuk memperbaiki tubuhnya. Genesis Splitter. Luya berteriak. Tubuh leluhur gagak kedua terbang keluar, berubah menjadi lukisan abadi. Dengan dukungan senjata ilahi, itu menutupi langit dan menutupi bumi. Ini adalah dunia kecil yang nyata. Ada gunung, sungai, pohon-pohon kuno, air terjun perak, burung dan binatang di dalamnya. Tubuh leluhur gagak ini membentuk dunia untuk memurnikan Ye Fan di dalamnya. Bahkan langit pun akan berakhir umurnya. Satu senjata untuk melanggar semua hukum, membunuh dunia. Ye Fan berteriak. 2 sinar berbentuk naga melesat keluar dari matanya, saling terkait satu sama lain. Dengan dukungan dari Tungku Dewi, mereka menyerang keluar. Tidak ada senjata di tangannya, tapi ada senjata di hatinya. Dengan tekadnya yang tak terkalahkan sebagai jiwanya dan niat bertempurnya yang melonjak sebagai senjatanya, satu senjata untuk mematahkan semua hukum, dia menebas. Ini adalah pedang roh primordial, tidak bisa dihancurkan. Itu dibuat oleh Ye Fan dengan meniru 9 tebasan Raja Iblis. Itu dibuat menggunakan kata rahasia pertarungan, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas.
Di mata Laut Utara, dia terperangkap selama 4 tahun dan memahami semua hukum di dunia. Ini adalah salah satu buah dari daunnya. Pedang roh primordial memiliki kekuatan 9 tebasan Raja Iblis. Dikombinasikan dengan teknik satu senjata untuk melanggar semua hukum, itu bisa membunuh para dewa dan Buddha. Di dunia gagak leluhur ini, ia melintasi 3000 li. Satu serangan menghancurkan gunung dan sungai, dua serangan mengeringkan sungai, satu serangan memusnahkan semua kehidupan, dan satu serangan meruntuhkan dunia. Pedang roh primordial menebas, membelah Luya dan mencegat 9 gagak leluhur yang agung, menghancurkan kekuatan ilahi mereka yang tak terbatas. Itu seperti aurora yang menangis dari para dewa, mengeluarkan kecemerlangan yang abadi. Luya bergerak. Dengan raungan panjang, rambutnya menari-nari dengan liar. Gunung-gunung di kejauhan runtuh dari waktu ke waktu. Dengan senjata suci kuno di tangan, dia memiliki sedikit kekuatan suci. Pedang roh primordial itu seperti emas ilahi. Pedang itu terbang dengan kilatan cahaya, seolah-olah membelah dunia. Pedang itu bertabrakan dengan bintang-bintang besar, dan evolusi serta kehancuran bintang-bintang itu terjadi dalam satu tarikan nafas waktu. Di tengah tangisan Dao, bintang-bintang berjatuhan, dan celah muncul di tengah alis Luya. Pedang roh primordial terbang kembali, memasuki mata Ye Fan dan kembali ke platform abadinya. Metode apa itu? Untuk bisa melawan 9 gagak leluhur yang hebat, Ye Fan benar-benar ilahi. Inilah yang dipikirkan semua orang. Dentang, dentang, dentang. Puluhan ribu pedang bersenandung, dan bulu-bulu ilahi gagak emas menari-nari di langit. Seolah-olah badai salju keemasan telah turun, menutupi hamparan luas yang menyilaukan. Setelah beberapa saat menyelidik, 9 gagak leluhur Luya yang agung muncul. Dia dan Ye Fan sama-sama ingin segera membunuh, dan tidak berniat untuk bertukar ratusan atau ribuan pukulan. 9 gagak leluhur semuanya muncul, seolah-olah kekuatan tertinggi dari nenek moyang kuno ras mereka telah direproduksi. Langit bergetar, bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Semua ini diperkuat oleh tungku ilahi kuno, menjadi begitu menakutkan. Seolah-olah leluhur gagak emas benar-benar telah kembali dan sekali lagi memerintah di atas bumi. Ye Fan tidak kenal takut. Tungku dewi di atas kepalanya melayang naik dan turun, mengirimkan puluhan ribu benang kekuatan ilahi untuk melindunginya. Teriakan Dao terdengar, dan semua jenis cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Raja-raja abadi turun dari 9 langit, lautan emas kepahitan, dan fenomena lainnya muncul pada saat yang bersamaan. Mereka menyatu menjadi satu, seolah-olah mereka bisa menghancurkan 3000 dunia. Demikian pula, fenomena tubuh ilahi juga telah diperkuat oleh tungku ilahi kuno, dan itu juga sangat menakutkan. Melintasi langit dan bumi, saya tak terkalahkan. Ye Fan berdiri di tengah, seperti dewa yang berpatroli di langit, memandang rendah dunia. Di samping Luya, 9 gagak leluhur membumbung tinggi di langit. Mereka bukanlah fenomena, namun pada kenyataannya, mereka adalah tubuh Dharma. Jiwa abadi leluhur mereka sepertinya telah kembali. Angin jahat melolong, dan awan iblis melonjak. Bunuh. Keduanya bergegas maju, tidak menginginkan apapun selain membunuh lawan mereka dengan segera. Keduanya menekan maju dengan tekad yang tak tergoyahkan, bahkan tidak menyisakan setengah jalan untuk mundur. Rambut hitam tebal Ye Fan menari-nari di langit. Di matanya, ada lintasan matahari dan bulan, serta ilusi bintang-bintang. Itu adalah jejak Dao. Niat membunuh yang tak berujung melonjak, dan serangan keduanya seperti kiamat besar. Semua orang menahan napas, diam-diam menunggu pertempuran yang menghancurkan bumi ini. N. Chapter 742 He Huatian di luar. 9 leluhur-leluhur gagak bergegas keluar pada saat yang sama, bersaing dengan matahari dan bulan, bersaing dengan langit dan bumi untuk umur panjang saat mereka bergegas menuju fenomena Ye Fan. Ribuan bulu ilahi jatuh dari 9 langit, menciptakan hamparan kecemerlangan yang luas. Itu seperti kepingan salju emas yang telah melintasi zaman. Segala macam fenomena terhubung di sekitar Ye Fan. Meskipun mereka kabur dan belum terbentuk, mereka bisa melenyapkan semua kekuatan eksternal. Kedua fenomena menakutkan inilah yang saling bertabrakan, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kemudian, ada keheningan yang tak berujung, seolah-olah medan bintang sedang hancur. Cahaya yang sangat terang itu menyebabkan semua orang menutup mata. Kegelapan yang menakutkan itu menyebabkan jiwa banyak orang tenggelam ke dalamnya. Dua perubahan yang sangat berlawanan itu selesai pada saat kembang api bermekaran, menyebabkan jantung banyak orang berdebar-debar. Mereka telah jatuh dari pusat matahari yang cerah ke dalam neraka kegelapan yang tak berujung.
Inilah yang dirasakan semua orang pada saat itu. Di depan, Ye Fan tampak membatu, tidak bergerak. Mata Luya berkobar, semangatnya menembus langit. Seberkas cahaya ilahi terbang keluar dari atas kepalanya, menghubungkan langit dan bumi. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Di ujung cakrawala, orang-orang menonton dengan gugup, tidak berkedip. Luya menang. Auranya mengejutkan, seperti sungai besar yang mengalir deras ke laut, tak terbendung. Semua orang melihat penampilan luar biasa Luya. Rambut emasnya menari tertiup angin, cahaya di matanya sangat menakutkan, seperti patung kuno yang berdiri di sana. Di belakangnya, 9 avatar leluhur gagak semuanya sombong, bulu-bulu ilahi mereka menari-nari di udara, teriakan mereka bergema di 9 surga. Sebaliknya, cahaya dalam fenomena Ye Fan meredup, perlahan-lahan hancur, kembali ke ketenangan, dan kemudian benar-benar menghilang. Kalah, pemuda bermarga Ye akhirnya kalah, dikalahkan oleh Luya. Pertempuran ini sepertinya telah berakhir. Banyak orang berkata demikian, beberapa bersorak, beberapa menghela nafas. Langit di kejauhan berisik. Boom! Tiba-tiba, Luya mundur selangkah, memuntahkan seteguk darah. Salah satu avatar leluhur gagak tercabik-cabik. Boom! Kemudian, Luya mundur selangkah, suara retakan datang dari tulang dadanya, jelas-jelas pecah. Auranya yang melonjak telah benar-benar menghilang, cahaya ilahi di bagian atas kepalanya berubah menjadi cahaya berdarah. Apa yang terjadi? Orang-orang berteriak karena terkejut dan bingung. Luya, yang begitu kuat beberapa saat yang lalu, sekarang batuk darah di setiap langkah yang dia ambil. 9 Ancestral Ravens semuanya telah runtuh di depannya. Luya kalah, dia benar-benar kalah. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa fenomena tidak teratur Ye Fan secara alami terkendali dan tidak hancur. Dia tidak terluka sedikit pun. Tubuh Dharma dari 9 burung gagak benar-benar dikalahkan. Luya terluka parah. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah gagak emas. Dia hampir hancur. Tulang-tulangnya menyambung kembali, kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri. Kalah. Orang jenius nomor 1 dari klan gagak emas telah benar-benar dikalahkan. Luya dikatakan sebagai bakat yang menantang surga, fisik yang jarang terlihat di klan gagak emas dalam puluhan ribu tahun. Tapi hari ini, dia dikalahkan. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah berakhir. Bahkan 9 tubuh leluhur gagak belum digunakan. Apalagi yang bisa dilakukan Luya? Ye Fan mengaktifkan formula angkatan darat dan mencoba mencabut Divine Hoe dari kepala Luya. Dia sangat berhati-hati karena dia tahu akan sulit untuk mengambilnya. Ada dewa yang tidur di dalam senjata suci. Kecuali orang suci kuno mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang bisa menaklukkannya. Itu seperti senjata yang berdaulat. Bahkan jika itu diambil untuk sementara waktu, akan sulit bagi orang luar untuk mengendalikannya. Begitu dewa dalam senjata itu dibangkitkan, itu akan menjadi bencana. Apakah ini kekuatan fisik ilahi? Di antara generasimu, hanya Yin Tiande yang bisa menekanmu. Senyuman Luya kejam, seperti binatang buas. Hoe ilahi melayang di atas kepalanya, melayang naik turun. Sinar cahaya ilahi jatuh darinya. Itu sebabnya dia tidak dihancurkan oleh fenomena tak beraturan Ye Fan. Mata Ye Fan menjadi dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berhenti bergerak. Dia merasakan sedikit rasa bahaya. Kali ini, dia tidak menggunakan seni ilahi apapun. Dia mengaktifkan tungku dewi dan siap menggunakannya. Dia mengendalikannya dengan rumus tentara untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Hati Daoku hancur dan tidak ada harapan bagiku untuk membuktikan Daoku, tapi aku masih punya cara untuk membunuhmu. Luya berada di ambang kegilaan. 9 avatar gagak emasnya adalah fondasi daunnya, tetapi mereka dihancurkan oleh Ye Fan. Ini adalah pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Divine Hoe Luya bergetar seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Setiap helai rambut emasnya berdiri tegak. Riak tak berujung terbang keluar dan Divine Hoe memancarkan kekuatan orang suci kuno. Kamu ingin membunuhku seperti ini? Ye Fan mencibir. Dia memiliki tungku dewi di tangannya, jadi dia sama sekali tidak takut pada musuh ini. Dalam keadaan normal, mereka berdua akan bertarung selama ribuan ronde. Tapi sekarang dia telah menghancurkan 9 avatar Luya, semuanya berbeda. 10 pil gagak sehari. Lu Wu menggeram dengan suara rendah dan menelan pil emas sebening kristal seukuran buku jari. Ekspresi Yan Yixi berubah ketika dia mendengar nama ini. Dia memperingatkan, mundur, dia akan membawa kita ke bawah bersamanya. Monster yang luar biasa, menggunakan 1 hari kehidupan untuk ditukar dengan kekuatan 10 gagak emas. Li Tian juga berteriak.
Di ujung cakrawala, semua orang yang melihat pemandangan ini mengubah ekspresi mereka. 10 pil gagak sehari adalah obat terlarang. Itu terlalu menentang surga dan kejam. Itu bisa menguras kekuatan hidup seseorang dan mereka hanya bisa hidup selama sehari, tapi mereka bisa berkembang 10 kali lipat dari potensi mereka dan menjadi yang terbaik di dunia. Memakan pil ini akan seperti kembang api, mekar dengan keindahan yang paling menyilaukan untuk sesaat sebelum menghilang selamanya. Ini akan menyublim secara ekstrim dan mati dalam kemegahan. Ah! Lu Ya menjerit. Semua tulang di tubuhnya bergerak seperti petasan. Setiap inci dari dagingnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah dia terbakar. 10 pil gagak sehari, mundur. Yan Yixi dan Li Tian sama-sama berteriak. Ye Fan mundur. Tungku Dewi di kepalanya menyaksikan dengan tenang saat semuanya terungkap. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya abadi keluar dari pil yang ditelan Lu Ya dan berubah menjadi sosok emas yang kabur. Dia berdiri tinggi di langit dan menatap Lu Ya. Si enam kecil, kamu benar-benar mengecewakanku. Ayah! Lu Ya berteriak, tapi ekspresinya berubah. Efek dari pil itu sudah mulai bekerja. Di kejauhan, semua orang terkejut. Apakah raja mereka telah tiba? Ini adalah gagak emas tua dengan prestasi pertempuran yang menakutkan. Dia hampir sebanding dengan Raja Ilahi di puncaknya. Ini adalah raja berusia 3.700 tahun yang telah mendominasi hidupnya. Pada puncaknya, dia berani pergi ke istana Raja Manusia untuk mencuri dewi mereka. Dia penuh dengan legenda. Bukankah gagak emas sedang mengasingkan diri? Dia tidak akan keluar sampai dia mencapai alam raja. Mungkinkah dia telah mengambil langkah itu? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ayah, kamu. Lu Ya juga terkejut dan bingung. Si kecil enam, kamu sangat mengecewakanku. Apa masalahnya dengan Yayasan Dao? Hentikan dan mulai lagi. Cepat atau lambat, kamu akan membuka jalan yang lebih luas. Gagak emas tua itu berwibawa dan menakutkan. Aku telah mengecewakanmu. Aku akan menjadi anakmu di kehidupan selanjutnya. Lu Ya sangat pantang menyerah dan siap bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Jika hanya ini yang kamu punya, kamu tidak akan layak menjadi anakku di kehidupan selanjutnya. Bangun! Gagak emas tua berteriak. Tapi aku sudah menelan 10 pil kegelapan. Saya tidak punya banyak waktu. Urat nadi Lu Ya menggembung seperti naga yang sedang berenang, siap meledak kapan saja. Saat itu, aku sudah memotong 60% efek obat saat kau meminumnya. Kau bisa hidup. Pergi dan berjuanglah. Aku akan menunggu kembalimu, kata gagak emas sambil sosoknya perlahan-lahan memudar. Ah! Lu Ya berteriak. Dia meraih jimat ilahi dan mengayunkannya ke depan. 4 kali potensi itu hanyalah kelebihan umur seseorang. Itu bukan apa-apa. Ye Fan mencibir dengan dingin. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang kamu katakan? Rambut Lu Ya berdiri karena marah. Dia adalah putra dewa kebanggaan satu generasi dan pahlawan nomor satu dari ras gagak emas. Namun, dia diremehkan oleh Ye Fan. Makan 10 pil kegelapan dalam satu hari sudah cukup membuatnya cemberut. Biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan. Ye Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia melepas kuali Dewi dan menekannya ke depan. Kuali Dewi lebih kuat dari kelabang emas Blackwing. Itu karena ditempa oleh seorang kaisar kuno dan memiliki misteri yang tak terbatas. Seketika, langit dan bumi terbelah saat aura orang suci kuno memenuhi udara. Ekspresi Lu Ya menjadi pucat. Sebuah bendera besar melesat keluar dari kedalaman jiwanya dan berkibar dengan keras. Dia bisa merasakan bahwa beberapa anggota klannya sedang terbang. Panggil bendera leluhur. Dalam sekejap mata, langit dan bumi ditutupi dengan bendera yang berkibar tertiup angin. Seolah-olah 100.000 tentara surgawi menyerbu. Kembali ke lembah Tang, ras gagak emas pernah memamerkan senjata mereka yang paling berharga. 8 bendera membentuk formasi pembunuhan kuno yang sebanding dengan senjata suci karena ditinggalkan oleh orang suci. Sayangnya, itu semua terputus oleh kehendak dewa yang dibentuk oleh penguasa manusia. Sekarang, bendera-bendera ini adalah bendera yang rusak. Meskipun telah hancur, mereka masih mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Tanpa ragu, ada para ahli dari ras gagak emas yang bergegas untuk menyelamatkan Lu Ya. Swoosh! 8 bendera berkibar dan gagak emas membumbung tinggi ke langit. Bersama dengan kelabang ilahi, mereka melepaskan aura orang suci kuno. Ras gagak emas telah menghabiskan banyak usaha untuk membunuh Ye Fan. Selain Lu Ya dengan kelabang ilahi, mereka juga mengirim sekelompok ahli dengan bendera leluhur. Sekarang, mereka akhirnya dimanfaatkan. Tidak ada gunanya.
Kamu tidak akan bertahan bahkan jika kamu memanggil senjata suci lainnya. Ye Fan bergerak dan kuali dewi pun runtuh. Aku tidak percaya bahwa kombinasi kelabang ilahi dan bendera leluhur tidak dapat menekan senjata suci. Lu Ya meraung. Potensi 4 kali lipatnya diaktifkan dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Boom! Kelabang emas Blackwing dan 8 bendera leluhur menyerang kuali yang berkilauan bersama-sama. Boom! Langit dan bumi berguncang dengan keras. Lu Ya membakar potensinya dan memblokir kuali dewi dengan senjata setengah suci. Selain itu, dia sangat gila, tampak seolah-olah dia ingin menghancurkan kuali bersamanya. Ayo akhiri ini. Ye Fan mengeluarkan teriakan dingin. Pada saat yang genting ini, dia tidak ingin menderita luka sedikit pun untuk mencegah orang lain memanfaatkannya. Dia membuka telapak tangannya, dan tengkorak seperti batu giok hitam muncul, menekan ke depan. Tengkorak orang suci kuno dari Sekte Bulan. Orang-orang berseru. Tengkorak yang tembus cahaya seperti kristal hitam itu segera memblokir bendera leluhur gagak emas yang rusak dan membubarkan formasi pembunuhan primordial. Kemudian, kuali dewi runtuh, menyebabkan kelabang ilahi bergetar. Lu Ya memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya retak inci demi inci. Sepertinya dia akan hancur. Akhir dunia tidak diketahui. Ini adalah dunia api. Ada kobaran api surgawi di mana-mana. Di sebuah gua kuno, bahkan ada esensi matahari. Dan tempat yang menakutkan ini sebenarnya adalah tempat pengasingan. Pada saat ini, seorang raja yang seperti iblis tiba-tiba membuka matanya dan menyerangkan 2 petir dari gua kuno. Saat dia bangun, di reruntuhan Yuan di benua dewa, bayangan yang terkandung dalam pil berharga yang ditelan Lu Ya tiba-tiba tampak dipelihara dan muncul lagi. Kali ini, itu sangat nyata. Apakah saya keluar dari pengasingan? Gagak emas bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kelabang ilahi dengan satu tangan dan memblokir pukulan mematikan dari kelabang ilahi. Di langit, seolah-olah 10 matahari telah runtuh. Gagak emas telah bermanifestasi sebagai proyeksi dari alam luar. Semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Ayah! Lu Ya berteriak. Dia tahu bahwa manifestasi ini berbeda dari yang terakhir kali. Ayahnya ini sangat kuat. Kali ini, tubuh gagak emas sangat jelas. Ini adalah pria parubaya seperti iblis, mencekik semua orang hanya dengan berdiri di sana. Di matanya, gunung dan sungai runtuh, berlalunya waktu, dan bintang-bintang hancur. Sungguh sangat kuno dan menakutkan. Dia berdiri di dalam kehampaan dengan kelabang ilahi di tangan. Dengan goyangan ringan, ombak yang mengamuk menghantam pantai. Bagian dunia ini akan segera hancur. Ye Fan memegang kelabang ilahi di telapak tangannya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur 20 langkah penuh. Retakan muncul di dahinya, dan aliran darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bang! Dia akhirnya menenangkan diri. Ekspresinya sangat dingin saat dia menatap raja yang menakutkan di depannya. Menarik. Suara gagak emas sangat dingin, seperti dewa iblis dari neraka. Tubuhku keras, dan daoku bahkan lebih kuat. Anda ingin menghancurkan fondasi abadi saya. Itu ditakdirkan untuk sia-sia. Bahkan jika Anda muncul di sini hari ini, saya akan tetap membunuh Lu Ya. Ye Fan berteriak. Dengan aku di sini, kamu masih bisa membunuhnya. Suara gagak emas sangat luas dan jauh, bergema ke seluruh dunia dan menyebabkan darah semua orang bergejolak. Meskipun dia telah berubah menjadi proyeksi di luar alam surgawi, dia masih sangat menakutkan. Dia layak disebut sebagai eksistensi iblis seperti dewa. Denganmu di sini, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kata Ye Fan dengan resolusi yang tak tertandingi. Benarkah begitu? Gagak emas acuh tak acuh seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia. Boom! Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat menakutkan dan penuh dengan sifat iblis. Mereka seperti 2 lubang hitam dengan bintang-bintang berjatuhan dari dalamnya. Ini adalah sikap seorang ahli yang tak tertandingi, satu tatapan mata dapat meruntuhkan gunung dan meluluhlantakkan sungai. Dia telah menyatu dengan kelabang ilahi, dan tekanan tanpa bentuk sudah tak tertahankan, belum lagi sedikit gemetar darinya. Retak sekali lagi muncul di dahi Ye Fan saat pembuluh darah muncul satu demi satu. Tubuhnya seperti sarang laba-laba darah seolah-olah akan retak. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi dan raja yang hebat. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam bentuk proyeksi dari alam luar. Ye Fan, lari! Li Tian dan Yan Yixi berteriak secara rahasia. Sepertinya tubuh asliku telah turun. Aku pasti akan membunuh Lu Ya hari ini. Ye Fan berkata dengan tegas saat dia mengaktifkan kuali dewi. Mungkin ada harapan jika kamu memiliki senjata suci lainnya. Jika tidak, gagak emas tiba-tiba berhenti dan melirik ke samping.
Tengkorak hitam yang terjerat dengan panji Zuwu tiba-tiba bersinar terang dan melepaskan kekuatan orang suci kuno. Pada saat ini, ruang dan waktu menjadi kacau dan langit dan bumi bergetar. Seolah-olah beberapa senjata suci berbenturan pada saat yang sama, menyebabkan semua orang menutup mata dalam kobaran api. Ketika mereka membuka mata mereka lagi, Ye Fan batuk darah dalam jumlah besar saat dia mundur dengan kuali ilahi di tangannya. Dahinya hampir tertusuk. Di sisi lain, ekspresi Gagak Emas sangat dingin. Kabut berdarah melayang di kejauhan, disertai dengan lolongan sedih. Tubuh dan jiwa Luya telah hancur total. Ada senjata suci kuno yang tersembunyi di dalam tengkorak. Gagak Emas itu dingin dan tanpa emosi. Dia sama sekali tidak marah karena kehilangan putranya. Semua orang tercengang. Ye Fan benar-benar berani membunuh Luya di depan Gagak Emas. Chapter 743 Bentuk Ilahi. Tengkorak hitam itu berkilau dan tembus cahaya. Itu seperti sebuah karya seni yang sempurna yang dimiliki oleh orang suci Yin yang agung di masa lalu. Pada saat ini, tengkorak itu memuntahkan cahaya keberuntungan dan ketujuh lubangnya mengepul. Benda itu bergetar seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Justru serangan inilah yang telah menembus pertahanan Gagak Emas. Si enam kecil, kau telah mengecewakanku. Aku punya harapan besar agar kamu mati di usia yang begitu muda, tapi aku tidak bisa membantumu. Gagak Emas tidak marah atau marah. Dia tenang dan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ini bahkan lebih menakutkan. Apakah ini ketenangan sebelum badai atau hanya karakternya saja? Dia akan tetap bergeming bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. 10 pangeran dari sekolah Gagak Emas semuanya telah mati di tangan satu orang. Pada saat ini, para pembudidaya di langit terguncang. Luya sudah mati dan kabut berdarah telah menyebar. Gagak Emas sama sekali tidak tergerak dan hanya terus menatap tengkorak orang suci kuno itu. Yang lain juga merenung. Semua senjata kuno di dunia ini memiliki karakteristik uniknya sendiri dan bisa dihitung. Yang mana? Ye Fan tertawa. Formula tentara saja bisa menyembunyikan segalanya dan menghindari deteksi semua orang. Sebenarnya, ada banyak seni rahasia yang bisa menyembunyikan senjata tanpa membocorkannya. Sama seperti di kota ilahi utara, para pahlawan dari seluruh penjuru datang untuk membunuh Raja Ilahi berjubah putih. Yang paling kuat di antara mereka adalah penguasa Eventide yang telah tiba dengan senjata kekaisaran tertinggi. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu yang mana itu. Gagak Emas tiba-tiba berbalik dan menghadap Ye Fan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerang. Matahari dan bulan di matanya jatuh dan gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Perubahan waktu tampaknya beredar di dalamnya. Pada saat ini, padang gurun purba muncul. Hegemon dunia ini, Gagak Emas, telah turun ke bumi dan menyapu langit dengan sinar cahaya keemasan. Ini adalah niat membunuh yang menekan. Adegan ini telah berubah menjadi dunia nyata yang menekan ke depan. Meskipun dia telah bermanifestasi sebagai proyeksi dari luar angkasa, dia masih memiliki bantalan ilahi seorang raja tertinggi. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Kekuatan sihirnya sangat besar dan kekuatan ilahi tak terbatas. Ini adalah serangan yang menghancurkan bumi yang hampir membuat semua orang tercekik. Bahkan orang-orang di langit gemetar ketika mereka melihat pemandangan padang gurun purba dan Gagak Emas yang membumbung tinggi di langit. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanda Dao akan muncul di udara. Pondasi keabadiannya berada di bawah serangan yang kuat, ini adalah Raja Dao tanpa bentuk. Crack. Gagak Emas mengorbankan daunnya untuk membunuh alam rahasia terakhir di tubuh Ye Fan. Dia tidak kenal ampun, kejam, dan tak terbendung. Semangat primordial Ye Fan bergetar hebat. Retakan muncul pada sosok emas kecil itu, memanjang sampai ke fondasi keabadiannya. Ini adalah situasi yang sangat menakutkan dan berbahaya. Jika ini terus berlanjut, fondasi keabadiannya akan hancur dan dia akan menjadi terbelakang, menjadi zombie. Ye Fan terluka, dan dia batuk darah dalam jumlah besar. Menghadapi Ye Fan, yang sebanding dengan Raja Dewa Kesempurnaan Agung, seperti menghadapi Dewa Iblis, dan tekanannya tidak ada habisnya. Kaca. Darah segar mengalir dari tengah alisnya saat luka yang menakutkan muncul. Energi yang menghancurkan fondasi daunnya menyerbu tubuhnya, menyebabkan roh primordialnya menjadi tidak stabil. Ini adalah penindasan Dao, serangan dari sumber kekuatan ilahi. Itu tidak berbentuk dan tidak terlacak. Ye Fan memegang tungku di tangannya dan mengedarkan kitab suci kuno. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berubah menjadi domain suci. Boom! Dalam serangan terakhir, tulang bagian depannya hampir hancur.
Ini hampir tak terbayangkan karena dia telah mengultivasi tubuh fisiknya ke tingkat ini. Dia melukai tubuh fisik saya. Ye Fan bergumam. Seseorang yang sebanding dengan Raja Dewa Kesempurnaan Agung benar-benar menakutkan. Tubuh aslinya ada di sini, namun serangan daunnya sudah begitu tajam. Perbedaan dalam basis kultivasi terlalu besar. Bahkan jika Anda adalah seekor naga, Anda harus menggulung saat Anda masih muda. Anda tidak akan cocok untuk binatang buas lainnya. Logikanya sama. Meskipun Ye Fan memiliki fisik yang suci dan sangat kuat sekarang, basis kultivasinya masih jauh dari sebanding dengan Raja Dewa Kesempurnaan Agung. Tapi pada akhirnya, itu hanyalah proyeksi di luar domain surgawi dan bukan tubuh aslinya. Ye Fan berhasil memblokir bencana ini dengan kemunculan domain suci emasnya. Dia terhuyung-huyung ke belakang. Domain suci itu seperti emas yang menyelimutinya, mengubahnya menjadi tanah yang tak tersentuh saat dia menghadapi gagak emas. Sayangnya, kekuatan yang bisa saya gunakan terlalu sedikit. Sudah waktunya bagi tubuh saya yang sebenarnya untuk keluar dan berolahraga. Gagak emas sangat menyesal. Tanpa tubuh aslinya, serangannya menjadi terbatas. Ini adalah berita yang akan mengguncang setiap benua dan bahkan menyebabkan kegemparan besar di luar negeri. Sudah berapa tahun sejak Raja Dewa Kesempurnaan Agung keluar? Sulit untuk mengingatnya. Dentang. Ye Fan bergerak dan mengaktifkan tungku dewi. Di sisi lain, tengkorak orang suci kuno hitam juga bergetar dan menekan seperti pagoda iblis. Dentang, dentang. Ini adalah konfrontasi antara senjata suci. Itu lebih cepat dari kilat dan bahkan lebih kejam daripada runtuhnya domain bintang. Ini adalah gelombang kekuatan ilahi yang dahsyat. Bahkan mereka yang bersembunyi di cakrawala pun terpengaruh. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di tempat kejadian. Hanya cahaya yang bergantian dan lubang hitam yang mengubah daerah itu menjadi cakrawala iblis. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Dengan getaran terakhir, dunia menjadi jelas. Ye Fan jatuh ke belakang dengan segumpal darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ada lubang sebesar kepalan tangan di dadanya yang menembus bagian depan dan belakang. Jantungnya hampir hancur. Sungguh Raja Dewa Kesempurnaan yang menakutkan. Dia begitu menentang surga sehingga dia membentuk proyeksi di luar wilayah surgawi. Dia berada puluhan juta kilometer jauhnya, namun dia masih bisa menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu. Inilah yang dipikirkan semua orang. Semua orang ketakutan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama hancur. Hanya fisik suci yang bisa menahan serangan ini. Kesenjangan antara alam tidak bisa diukur dalam hal jarak. Bantalan raja yang tak tertandingi tak terkalahkan dan tidak menodai reputasinya. Sayang sekali. Akan lebih baik jika saya memiliki beberapa helai kekuatan ilahi. Kekuatanku masih kurang. Gagak emas bergumam pada dirinya sendiri. Serangannya terbatas di mana-mana. Boom. Dia menyatukan kedua tangannya dan bumi kuno yang besar muncul sekali lagi. Gagak emas menyeberang dan berubah menjadi tungku langit dan bumi. Tangannya bergerak, dan lintasan dao muncul untuk menutupi Ye Fan. Ini menggunakan langit dan bumi sebagai tungku dan niat dao sebagai kuali untuk memurnikan dan mengorbankan Ye Fan hidup-hidup. Boneka dewa kuno ras gagak emas mengambang di atas tungku. Puluhan ribu pita sutra digantung untuk membantu pembakaran api dao. Boom! Tungku tembaga menjadi semakin nyata. Gagak emas berdiri di langit, dan niat daonya seperti api saat dia menuangkannya ke bawah. Dia berkata, transformasi dao. Di tengah kecemerlangan, ekspresi Ye Fan serius. Ini adalah tahap akhir dari serangan raja. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia mungkin benar-benar mati. Dia melambaikan tangannya dan menghasilkan lingkaran emas. Wilayah sucinya meluas dan kekuatan sihirnya meluap ke langit. Cahaya keemasan menyembur keluar untuk menembus tungku tembaga. Kemudian, dia melemparkan kuali dewi di telapak tangannya dan mengarahkannya ke pusat lingkaran taiji emas. Cahayanya sangat terang dan menyilaukan. Kuali dewa seukuran kepalan tangan menjadi titik ilahi di ikan yin yang seperti matahari di langit. Bang! Dia menamparkan dengan tangannya yang lain dan menghasilkan tengkorak hitam orang suci kuno. Tengkorak itu juga menempel pada lingkaran taiji emas dan menjadi titik ilahi lain dalam ikan yin yang. Tengkorak hitam ini berisi menara bulan, yang dipinjam dari Yi Qingwu. Itu tertanam di dalam tengkorak, sehingga sulit bagi orang luar untuk merasakannya. Ini adalah evolusi yang menakutkan. Bahkan gagak emas pun terguncang setelah melihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bentuk ilahi. Pada saat ini, Ye Fan memblokir api dao dan tetap tenang di dalam tungku. Dia mengguncangnya dengan kuat, dan lingkaran taiji emas naik ke langit. Kekuatan sucinya sangat menakutkan,
dan dunia tampaknya kembali ke kekacauan primitif. Dalam pertempuran sengit antara cahaya dan kegelapan, antara kecemerlangan dan lubang hitam, Ye Fan menggunakan lingkaran taiji emas untuk memecahkan tungku dan melawan gagak emas. Selama proses ini, keduanya bertarung dengan sengit. Senjata suci mereka bergetar berulang kali saat mereka bertarung hingga dunia berkedip-kedip dan tidak berbentuk. Kekuatan ilahi dari lingkaran taiji emas sangat menakutkan karena dua titik yin dan yang telah digantikan oleh senjata suci kuno. Kuali Dewi dan Menara Bulan, satu yang dan satu yin, sejalan dengan esensinya. Pada akhirnya, jurang kehampaan raksasa muncul, melahap dan meratakan segalanya. Dunia menjadi sunyi dan tidak ada yang bisa dilihat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya akhirnya muncul. Ketika semuanya diam, keduanya bergegas keluar dari celah dalam kehampaan satu demi satu. Gagak emas menatap ke depan dan berkata, di zaman sekarang, Yin Tiande berevolusi menjadi bentuk dewa yang sempurna lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, ada satu lagi. Ketika cangkang fisik seseorang berevolusi secara ekstrim, itu akan mengambil bentuk Dao. Ini adalah manifestasi dari kultivasi mendalam seseorang dan memasuki istana Dao. Ini juga merupakan arah untuk membuktikan Dao seseorang di masa depan. Semua transformasi semacam itu disebut bentuk ilahi. Sepertinya tidak ada cara untuk membunuhmu hari ini. Gagak emas menghela nafas. 10 putranya semuanya jenius, tapi mereka semua mati di tangan orang yang sama. Dia dengan tegas mundur dengan kelabang emas bersayap hitam yang mengalir dan melarikan diri ke langit. Semua orang tercengang. Bentuk dewa seperti apa yang telah berevolusi dari Ye Fan? Dia telah memblokir serangan seorang raja yang sangat lengkap, ini sama sekali tidak pernah terdengar. Dia berubah menjadi proyeksi di luar angkasa. Meskipun itu bukan tubuh aslinya, orang yang menggunakannya masih merupakan raja penyempurna yang agung. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa seseorang yang dapat bersaing dengan Master Kuil 8 penglihatan telah muncul. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi Yin Tiande kedua. Apakah kita akan pergi begitu saja? Mengapa Anda tidak meminjamkan boneka dewa untuk sementara waktu? Ye Fan menggunakan dua senjata suci kuno sebagai titik yin dan yang dari lingkaran taiji emas untuk memotong jalan di depan. Senjata itu mengandung kehendak ilahi. Setelah terbangun, tidak ada yang bisa menundukkannya kecuali orang suci kuno. Selain ras gagak emasku, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menggunakannya. Apakah Anda yakin ingin mengambil risiko? Gagak emas bertanya. Tidak perlu. Aku bisa menghancurkan tungku Dewi dan menempa senjata dewa yang baru, jawab Ye Fan. Anak muda, jangan berlebihan. Jika tidak, keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Gagak emas itu agung seperti dewa iblis. Rambut emasnya tergerai di bahunya saat dia menatap dengan dingin. Aku akan memperlakukan orang yang baik hati dengan hormat, tapi aku tidak akan meninggalkan setengah benang kehidupan bagi mereka yang datang dengan pisau daging. Ye Fan bergerak. Dengan dua senjata suci kuno sebagai titik yin dan yang, wujud sucinya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan proyeksinya di luar angkasa bukanlah tandingan bagi seorang raja yang sempurna. Boom! Gagak emas yang seperti dewa itu berteriak panjang. Sebagian besar energi esensinya dinyalakan dan dituangkan ke dalam boneka dewa kuno, yang kemudian melesat ke arah Ye Fan. Boom! Dua titik yin dan yang dalam bentuk ilahi bergetar pada saat yang sama, menyerangkan energi yin dan yang bersama dengan kekuatan ilahi dari Dao Agung. Namun, serangan habis-habisan dari seorang raja tidak dapat diukur. Boneka ilahi itu menembus dan tiba di hadapan Chu Feng. Wujud ilahi bergetar sekali lagi saat boneka ilahi kuno itu merobek kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Gagak emas telah meminjam kekuatan boneka dewa untuk tiba di hadapan Chu Feng. Kali ini, dia ingin menghancurkan semuanya tanpa pandang bulu. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia berubah menjadi seberkas cahaya abadi yang menusuk ke arah kepala Ye Fan. Fondasi abadi Ye Fan bergetar hebat saat tanda darah muncul di dahinya. Cahaya abadi akan segera masuk. Boom! Tiba-tiba, sesosok emas kecil muncul dari ruang di antara alis Ye Fan dan menekan ke bawah. Pada saat ini, waktu berhenti dan langit dan bumi membeku. Gagak emas berteriak keras saat tubuhnya menjadi pingsan dan berubah menjadi abu. Hanya sebuah kalimat yang tidak lengkap yang dilontarkan, setelah wujud dewa. Chapter 744 Rahasia Tersembunyi dari Jalan Kuno. Semua orang mengatakan bahwa era paling gemilang dari ras gagak emas telah tiba. Dengan 10 pahlawan, semua orang percaya bahwa dunia akan menjadi milik mereka di masa depan. Namun, darah dan tulang membentuk lagu sedih yang menghancurkan pemahaman ini.
10 pangeran dari ras gagak emas semuanya telah gugur, dan bahkan yang terkuat, Luya, telah kehilangan nyawanya. Hasil ini membuat wajah semua pembudidaya di dunia menjadi dingin. Rekor pertempuran seperti itu dan hamburan darah dan tulang dilakukan oleh satu orang. Ye Fan telah membunuh pangeran ke-10 dari ras gagak emas sendirian. Catatan pertempuran yang begitu gemilang mungkin akan tersebar selama bertahun-tahun yang akan datang, dan bahkan mungkin menjadi legenda di masa depan. Menyerang gagak emas dengan busurnya, bertarung melawan putra-putra dewa, bertarung melawan raja yang sempurna, dan berubah menjadi proyeksi di luar surga. Pertempuran yang mengguncang dunia ini menyebabkan nama Ye Fan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di era di mana orang-orang suci tidak muncul dan raja-raja ilahi yang agung tidak terlihat, kebangkitan seorang ahli muda seperti itu secara alami mengguncang dunia. Sekarang, tidak ada seorang pun di beberapa benua besar yang tidak tahu nama Ye Fan. Selama periode ini, dia telah menjadi titik fokus diskusi orang-orang. Namun, talenta yang sedang naik daun dan memukau ini memiliki masa lalu yang kosong. Tidak mungkin untuk mengetahui masa lalunya seolah-olah dia muncul begitu saja. Pertempuran di reruntuhan asal mengejutkan semua orang. Kebangkitan Ye Fan tidak terlalu cepat dan sengit. Semua orang setuju bahwa ini adalah seseorang yang berambisi untuk memverifikasi Dao. Di masa depan, tidak akan ada hari-hari yang damai di lapangan bintang kuno Ziwei. Satu Yin Tiande sudah sangat menakutkan. 14 tahun yang lalu, dia telah membunuh begitu banyak master sekte sehingga mereka tidak berani berbicara. Dia telah menempa legenda yang menakutkan dengan maju dengan darah besi. Dan sekarang, Ye Fan yang lain telah muncul. Di masa depan, pasti akan ada pertempuran sengit antara naga dan harimau. 3 tebasan Dao kemungkinan besar tidak akan bisa menghentikannya. Darah pasti akan berceceran di jalan untuk menjadi kaisar yang hebat. Banyak pahlawan akan layu dan pahlawan akan jatuh di jalan kaisar agung. Tulang-tulang putih terlihat di mana-mana, dan darah yang tumpah diiringi dengan lagu-lagu sedih. Ini adalah jalan yang dibangun dari darah dan tulang. Tanpa mengalami pembantaian dan menjadi terbiasa dengan kematian, orang tidak tahu seberapa besar penderitaan dan bencana yang ada. Sulit untuk melihat akhir dari jalan kaisar. Ini adalah jalan yang melewati tumpukan mayat. Saya berani mengatakan bahwa Yin Tiande pasti akan melawan Ye Fan, dan itu tidak akan terlalu lama. 2 raja pembengkok surga yang lahir di era yang sama benar-benar sebuah tragedi. Bahkan tanpa kematian Yin Tianzi, salah satu dari mereka pasti sudah jatuh. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua percaya bahwa mereka berdua akan bertabrakan dan menciptakan rangkaian api paling cemerlang di era ini. Semua orang percaya bahwa Ye Fan pasti akan memikirkan cara untuk menerobos penghalang yang tidak dapat diatasi dari 3 tebasan Dao, dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, bagaimana dia bisa bersaing dengan Yin Tianzi di masa depan? Tidak hanya terkait dengan siapa yang bisa memverifikasi Dao, tetapi juga masalah hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar bagi yang kalah. Seberapa kuatkah Yin Tianzi? Bahkan Ye Fan tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Pertarungannya dengan putra-putra dewa telah mengguncang dunia, tetapi itu masih tidak bisa mengubah pendapat orang. Di tanah ini, semua orang percaya bahwa Yin Tiande sangat menakutkan. Dia seperti ini di masa lalu, seperti ini sekarang, dan akan seperti ini di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa dia nomor 1 di antara teman-temannya, menekan orang-orang dari generasi yang lebih tua sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa bernapas. 14 tahun yang lalu, dia sudah memiliki 1 kaki di lapisan ketiga fondasi abadi. Dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Tao. Sebelum dia mencapai tingkat raja, dia pernah mendiskusikan Dao dengan gagak emas di sebuah gua kuno selama 7 hari. Ini adalah informasi paling sederhana dan paling langsung yang diberikan oleh Li Tian dan Yan Yixi, membuat Ye Fan mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Yin Tiande seperti protagonis dunia ini, orang yang akan memverifikasi Dao planet kuno ini di masa depan. Biar saya katakan yang sebenarnya, kita hanya bisa mundur dan tidak melawannya secara langsung. Jika tidak, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian kita. Bahkan Li Tian yang sombong mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia telah melihat kekuatan tempur Ye Fan dengan matanya sendiri, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Yin Tiande. Orang harus tahu bahwa Li Tian dan Yan Yixi adalah ahli di tingkat yang sama dengan anak Dewata Yin dan Luya. Mereka juga merupakan orang yang paling menakutkan dari generasi muda.
Dan sekarang, Yin Tiande sedang mengendarai seekor lembu ke arah barat, maju di sepanjang jalan kuno. Ki ungu menyebar sejauh 8.000 mil dan menghilang di barat. Ah, saya seorang pria, bukan wanita. Jika kau tak percaya, akan kutunjukkan padamu. Jeritan yang menusuk telinga yang tak tertandingi terdengar. Bocah roh ular dari kuil 8 penglihatan menjerit dengan sedih seolah-olah dia telah disiksa 100 kali. Wajah tua Li Tian menjadi hitam. Dia naik dan menendangnya 2 kali, mengutuk, sialan, apakah aku benar-benar panik? Tidak bisakah aku membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan? Wajah kecil anak laki-laki roh ular itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia lumpuh di tempat, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan memasang ekspresi yang mengatakan, lakukan apapun yang Anda inginkan. Dasar roh cacing panjang, ekspresi macam apa itu? Jika kamu melihatku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Li Tian berkata dengan ekspresi gelap. Ini adalah gunung yang pendek. Tidak ada tanaman, hanya ada beberapa bebatuan, dan benar-benar gundul. Daerah ini sangat sunyi. Ye Fan dan yang lainnya menginterogasi bocah roh ular itu, ingin tahu segalanya tentang kuil 8 penglihatan. 1 jam kemudian, mereka meninggalkan area gunung kecil ini dan memotong sebagian dari roh esensi anak roh ular itu, meninggalkannya jalan keluar. Kuil 8 penglihatan memang tidak mudah untuk dimasuki. Itu harus sesuai dengan cuaca, atau akan ada formasi kuno yang melindunginya. Selain itu, mereka harus memasuki alam suci-suci agung terlebih dahulu, yang membuat orang merasa bahwa tahap ini sangat berbahaya. Yin Tiande menutupnya setelah pergi. Menurut ingatan roh ular, itu tidak bisa dibuka dengan paksa. Dengan tungku dewi di tangan, kita bisa membuka alam suci-suci agung. Namun, kita harus menunggu sampai malam bulan purnama. Betapa merepotkannya, itu masih tergantung pada cuaca. Li Tian dan yang lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari. Tungku dewi terkenal kejam. Kedua bersaudara itu ingin meninggalkan planet kuno ini dan berkembang di tempat lain, jadi mereka memutuskan untuk mengambil berbagai artefak yang tertinggal di gua kuno. Dalam beberapa hari berikutnya, sebuah berita mengejutkan muncul. Gagak emas keluar dari pengasingannya dan langsung datang ke benua ilahi timur untuk mencari jejak Ye Fan. Seorang penguasa turun ke dunia. Ini adalah reaksi pertama semua orang saat mendengar berita itu. Ini adalah seorang raja di tingkat lanjut yang akhirnya keluar setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Beberapa hari yang lalu, dia telah berubah menjadi proyeksi di luar alam surgawi. Itu bukan tubuh aslinya, tapi dia bisa menyerang dari jarak puluhan juta mil. Dia datang untuk membunuh Ye Fan dan mencari keadilan bagi 10 pangeran. Sudah bertahun-tahun sejak raja seperti itu muncul. Seluruh dunia terkejut. Sai, jika semuanya berjalan dengan baik, kita harus meninggalkan planet kuno ini. Aku benar-benar tidak tega untuk pergi. Li Tian yang jahat agak sedih. Ini adalah gunung kuno tempat manusia keinginan Dao berada. Dia dan Yan Yixi telah mengosongkan tempat tinggal gua dan tidak ada lagi yang bisa diambil. Paman, menangislah jika kamu mau, kata Tong Tong sambil memeluk kelinci seputih salju. Sial, jangan menatap kelinci saat berbicara denganku, kata Li Tian dengan marah. Tong Tong kecil merasa dirugikan dan berlari pergi dengan kelinci putih itu, tidak lagi memperhatikannya. Apa yang membuatmu enggan? Ye Fan bertanya sambil tersenyum. Aku dikenal sebagai orang cabul nomor 1 di dunia dengan sia-sia, tapi aku masih seorang pemuda yang berhati murni. Saya tidak pernah melanggar batasan saya. Li Tian mengutuk. Puff. Ye Fan langsung memuntahkan seteguk teh. Jika bukan karena cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya, wajah Li Tian pasti akan basah kuyup oleh teh. Bisakah kamu lebih tak tahu malu? Aku tahu kalian tidak akan mempercayaiku. Sai, aku telah melihat kecantikan ke-9 dari umat manusia mandi, kecantikan ke-8 berendam di mata air roh, dan aku cukup beruntung bisa melihat kecantikan ke-5 menanggalkan pakaian di kamarnya. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, namun aku diburu oleh orang-orang di seluruh benua. Saya merasa dirugikan. Li Tian mengeluh dan kemudian bersumpah, tidak apa-apa. Saya datang dari lapangan bintang biduk. Gadis purba, dewi dari berbagai ras, aku datang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jubah putih Yan Yixi berkibar tertiup angin. Dia seperti pria tampan yang keluar dari lukisan. Dibandingkan dengan aura jahat adik laki-lakinya, mereka adalah dua temperamen yang sangat berbeda. Adik laki-laki, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan jimat batu giok ini? Setelah merapikan gua kuno, sebuah jimat batu giok menarik perhatiannya.
Dia dengan sungguh-sungguh memegangnya di telapak tangannya. Jimat rahasia surgawi. Li Tian terkejut. Di mana Anda menemukannya? Di abu pembakar dupa di depan panggung leluhur. Bajingan tua sialan itu. Bagaimana mereka bisa membuang jimat yang begitu penting? Bukankah mereka mencoba menipu keturunan mereka? Li Tian mengutuk para master leluhur. Apakah jimat ini sangat istimewa? Ye Fan bertanya. Sekte rahasia surgawi memiliki kemampuan yang tak terduga. Mereka bisa meramal nasib dan membuat semua jenis ramalan yang akurat. Namun, karena mereka bisa mengorek rahasia surga, mereka akan menimbulkan kecemburuan surga. Jadi, meskipun mereka memiliki teknik ilahi yang mengguncang dunia, mereka tidak dapat berkembang. Hanya ada beberapa murid di generasi sebelumnya. Kita akan segera berangkat. Kita harus memanfaatkan keempat kesempatan ini dengan baik. Biarkan saya memikirkan apa yang harus saya tanyakan kepada penatua rahasia surgawi untuk diprediksi. Li Tian terdiam. Mari kita lihat apakah Yi Qingwu dan aku ditakdirkan. Sial, tidak perlu untuk itu. Dia sudah diambil oleh babi. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ye Fan benar-benar ingin menendangnya. Bajingan ini seharusnya menjadi pemuda yang murni dan polos selama sisa hidupnya. Kata-katanya terlalu tidak menyenangkan. Saya mengatakan bahwa wanita cantik nomor 1 di dunia akan menyerang Istana 8 Penglihatan bersama kita pada malam bulan purnama. Tidak perlu memprediksi apa yang akan dia lakukan, jelas Li Tian. Kita akan segera berangkat. Jimat rahasia surgawi ini harus digunakan dengan bijak, kata Yan Yixi. Ya, kami akan segera berangkat. Semua wanita cantik itu tidak ada bedanya dengan kerangka. Tapi aku benar-benar tidak mau. Li Tian menghela nafas panjang. Pikirkan baik-baik. Apa lagi yang ingin kamu ilahi? Ye Fan bertanya. Beberapa dari mereka merenung dan akhirnya memikirkan banyak hal, seperti perbendaharaan ilahi Kaisar Agung dan obat ilahi abadi. Tapi mereka semua merasa itu tidak realistis. Lupakan saja. Mari kita tanyakan tentang jalan di depan. Ada satu hal lagi. Apa rahasia di balik setengah halaman kuil Tao umur panjang dan aula Raja Manusia? Dikatakan bahwa jika keduanya digabungkan, itu akan menjadi satu halaman lengkap dari kitab suci Dewa Kuno. Hal ini menyebabkan keributan selama beberapa tahun. Dikatakan bahwa kedua sekte akan mempelajarinya bersama, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Taiyuan terletak di bagian barat benua dewa. Sekte rahasia surgawi yang terpencil menutup pintu mereka di sini dan jarang muncul di dunia. Terutama dalam 2000 tahun terakhir, mereka menjadi lebih rendah hati. Mereka tidak pernah meramalkan atau meramalkan sekte rahasia surgawi, yang hampir membuat orang berpikir bahwa warisan mereka telah terputus. Pertama-tama tanyakan tentang jalan di depan, lalu tanyakan tentang kitab suci Dewa Kuno. Saya sangat ingin tahu tentang hal ini. Bahkan jika langit cemburu, tidak perlu bersembunyi di tempat seperti itu, kan? Li Tian tidak bisa berkata-kata. Mereka dihentikan saat mereka mendekati Taiyuan. Seorang anak Tao berlari dan menyerahkan sebuah kotak bersulam kepada mereka, dan berkata, Penatua Tianji tahu dari mana Anda berasal. Semuanya ada di dalam kotak ini. Dia tahu mengapa kita di sini. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Anak Taois itu menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, sang bapak bangsa akan meninggal dalam 3 hari. Penatua Tianji dari setiap generasi hampir menjadi cenayang sebelum kematiannya. Dia dapat melihat masa depan yang jauh dan secara alami dapat memprediksinya. Apa? Penatua Tianji akan meninggal dalam meditasi. Beberapa dari mereka terguncang dan membungkuk dalam-dalam kepada Taiyuan. Ada 2 lembar kertas kuning terlipat di dalam kotak. Yang pertama bertuliskan, alam luar, dan setelah dibuka, hanya ada 2 kata di dalamnya, layak. Apa? Dia benar-benar tahu kita akan meninggalkan bintang purba ini. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte kuno yang terpencil ini benar-benar memiliki teknik yang tak terduga. Kertas kedua bertuliskan, Kitab Suci Dewa Kuno. Mereka agak bersemangat. Li Tian gemetar saat dia membuka lipatan kertas itu. N. Chapter 745 Bulu-bulu tebing abadi. Kitab Suci Kuno, keempat kata ini sangat menarik perhatian, hampir menarik perhatian mereka bertiga. Mereka menatapnya dan tangan Li Tian bergetar. Kertas itu berwarna sedikit kuning. Ini adalah kertas Dao surgawi yang unik untuk Sekte Tao. Kertas ini disempurnakan melalui banyak metode kuno yang rumit. Ketika dibuka, riak Dao merembes keluar. Hanya ada beberapa kata di kertas kuning itu. Kekuatannya menembus kertas, kuat dan kuat, seperti naga yang melompat ke laut. Hati mereka bertiga mulai berdebar-debar saat mereka mengungkapkan ekspresi yang aneh.
Pada malam bulan purnama, di tebing abadi Yuhua. Hanya ada 8 kata ini di kertas kuning. Apakah ini menunjukkan rahasia surga? Apakah ini mengatakan bahwa kitab suci ilahi kuno telah muncul di sana? Hati mereka bertiga bergetar, sulit untuk tenang. Bisakah kita melihat Pak Tua Tianji untuk terakhir kalinya? Li Tian memiliki ekspresi serius yang langka. Leluhur akan segera meninggal. Dia tidak akan melihat orang luar selama 3 hari terakhir dan tidak akan membuat ramalan apapun. Jika tidak, itu akan membawa bencana besar bagi Dao kuno kita. Anak Dao kecil itu memiliki ekspresi sedih. Sekte rahasia surgawi adalah sekte Dao kuno yang tersembunyi. Mereka telah menjadi sangat terkenal selama bertahun-tahun karena mereka telah melihat terlalu banyak rahasia surgawi dan mengalami terlalu banyak bencana. Di masa lalu, Pak Tua Tianji akan berkomunikasi dengan mereka di saat-saat terakhir dalam hidup mereka. Mereka hampir seperti dewa peramal dan dapat melihat banyak pemandangan di masa depan. Namun saat ini, mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, mereka pasti akan meninggalkan bencana besar bagi keturunan mereka. Tidak masalah jika mereka mati dengan mengenaskan setelah mengungkapkan rahasia surgawi, tapi itu bahkan bisa menyebabkan sekte Dao terputus. Masih ada 2 ramalan lagi untuk diberikan kepada kalian bertiga. Silakan datang lagi 20 tahun kemudian. Anak Dao kecil itu mengucapkan celestial being dan membungkuk. Dengan kejadian tak terduga yang terjadi pada sekte Dao kuno rahasia surgawi, Ye Fan dan yang lainnya tidak ingin mengganggu mereka. Mereka memberi penghormatan di luar Taiyuan sebelum pergi. Sebelum guru kekaisaran tertinggi dinasti Ziwei, Tianji, meninggal dunia, dia menggunakan seluruh nilai Dao seumur hidupnya untuk menyimpulkan bahwa dinasti pasti akan makmur. Seorang bayi dewa akan turun dari langit dan menjadi penguasa dewa. Namun setelah dia mengatakan hal ini, cucunya meninggal sebelum waktunya dan putra sulungnya terluka parah. Dari sini, orang dapat melihat betapa tragisnya orang yang membocorkan rahasia surgawi. Dalam perjalanan pulang, Yan Yixi menghela nafas. Hal semacam ini sangat ilusi. Karena berbagai keajaiban dari sekte Dao kuno dari misteri surgawi, ada beberapa orang suci yang secara khusus menelitinya di era primordial, kata Yan Yixi. Oh, ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Ye Fan sangat tertarik. Dalam kata-kata orang bijak kuno, tidak ada yang ditakdirkan. Semuanya berubah. Apa yang disebut ramalan belum tentu akurat. Beberapa orang bijak kuno semuanya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mereka menggunakan kekuatan Dao yang paling sederhana untuk menjelaskan semua ini sehingga orang biasa dapat dengan mudah memahaminya. Menurut mereka, setiap orang dan segala sesuatu memiliki lintasannya sendiri, bergerak di tengah-tengah perubahan. Kadang-kadang, seseorang akan mendapatkan kilatan inspirasi dan menangkap lintasan semacam ini, yaitu meramalkan masa depan. Sama seperti saat daun kuning jatuh dari dahannya, orang bisa meramalkan bahwa daun itu akan jatuh ke tanah. Seperti saat bendungan jebol, orang-orang tahu dengan ketakutannya bahwa bendungan tersebut akan menghanyutkan desa-desa di hilir. Sama seperti angsa-angsa yang meraung-raung saat terkena anak panah, orang-orang bisa memperkirakan bahwa angsa itu akan jatuh ke tanah. Ini sangat sederhana, dan orang-orang tidak akan terlalu memikirkannya. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah ramalan. Namun sebenarnya, mereka bisa menyelidiki lebih dalam. Jika proses ini rumit, itu akan menjadi apa yang disebut ramalan misteri surgawi. Di dunia ini, ada beberapa sebab dan beberapa akibat yang terkadang dapat diramalkan. Inilah yang dimaksud dengan membongkar misteri surgawi. Baik itu orang, benda, atau sesuatu, semuanya memiliki lintasannya masing-masing. Jika seseorang dapat melihat bagian pertama dari lintasan mereka, terkadang seseorang dapat memprediksi lintasan berikutnya. Tentu saja, semua hal terus berubah, dan tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi masa depan. Sebagai contoh, daun kuning yang layu belum tentu akan jatuh ke tanah. Kemungkinan besar daun itu akan tertiup angin dan jatuh ke dalam lubang pohon. Jika sungai meledak bendungannya, mungkin saja sungai akan berubah arah di tengah jalan, tetapi tidak akan menghanyutkan desa-desa di hilirnya. Misalnya, angsa-angsa yang terkena panah mungkin juga akan terluka dan melarikan diri jauh, tidak jatuh ke tanah. Ye Fan mendengarkan dan merasa bahwa hal ini sangat masuk akal. Penjelasan sederhana dari orang bijak kuno membuat semuanya sangat mudah dimengerti. Dengan kata lain, 2 lembar kertas ramalan yang diberikan tetua misteri surgawi kepada kita sebelum kematiannya mungkin berubah dan belum tentu akurat. Kata Li Tian. Meskipun orang, benda, dan objek memiliki lintasannya masing-masing, masih ada variabel yang tidak dapat diprediksi.
Dan apakah murka surgawi itu? Ye Fan bertanya. Menurut orang bijak kuno, itu hanya semacam energi Dao, kata Yan Yixi. Ketika seseorang sesekali memancarkan cahaya ilahi, pikiran mereka akan melampaui dan naik di atas lintasan mereka, memungkinkan mereka untuk melihat jalan di depan dan memahami masa depan. Dan dalam proses ini, mereka juga akan mengaktifkan kekuatan lintasan asli. Kekuatan lintasan ini sangat menakutkan. Sambil memahami jalan di depan, Anda juga akan mengganggu lintasan ini, dan fluktuasinya pasti akan memiliki semacam kekuatan dan pengaruh pada Anda. Itu sangat masuk akal. Ye Fan mengangguk. Orang bijak kuno memang mengesankan. Mereka secara praktis telah menjelaskan dan membicarakan semua misteri. Saya berdiri di gunung ini dan bisa melihat jalan di depan. Apakah ini berarti saya telah melihat semacam lintasan dan ada efek energi Dao? Li Tian berkata, ya, tapi itu hampir bisa diabaikan. Ini adalah prinsip dasar, dan juga kekuatan lintasan yang kita semua hadapi setiap saat. Mengapa membuatnya begitu rumit? Saya akan melakukan hal saya sendiri dan berjalan di jalan saya sendiri. Apapun lintasannya, apapun energi Dao-nya, saya akan menginjak-injak semuanya dan membunuh mereka yang menghalangi jalan saya. Kelompok itu mengobrol saat mereka meninggalkan Taiyuan. Tebing kenaikan abadi terletak di bagian paling timur benua dewa, bersebelahan dengan Laut Biru tanpa batas. Itu adalah tempat yang sangat legendaris. Legenda makhluk abadi adalah topik yang abadi. Baik itu di wilayah bintang biduk atau planet kuno ini, selalu menjadi misteri yang masih ada. Ada yang mengatakan bahwa kaisar kuno yang agung telah naik ke keabadian di sini dan meninggalkan dunia ini. Akibatnya, tidak ada lagi rahasia kaisar agung dan tidak ada lagi senjata pamungkas. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah tebing yang telah jatuh dari dunia abadi. Pada zaman kuno, orang bijak agung dari umat manusia telah menyaksikan pemandangan ini secara pribadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa makhluk abadi tidak memiliki nama, tetapi ini memang tempat di mana mereka naik ke keabadian. Semua makhluk abadi harus mengambil jalan ini. Tidak peduli apapun, memang ada catatan kuno bahwa kaisar kuno Yin dan yang telah menghilang dari sini. Meskipun tidak ada bukti, itu diakui oleh banyak orang. Kitab suci ilahi kuno, malam bulan purnama, tebing kenaikan abadi, kali ini. Jika mereka tidak pergi dan melihatnya, Ye Fan dan yang lainnya tidak akan bisa melepaskannya. Tidak peduli apapun, ayo kita pergi ke Cliff of Immortal Ascension dulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Istana Delapan Penglihatan. Jika kita benar-benar tidak bisa datang tepat waktu, kita akan menunggu malam bulan purnama berikutnya. Laut tak terbatas, dengan miliaran ombak biru. Air pasang naik dan turun, luas dan tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, ketika dihadapkan pada pemandangan seperti itu, mereka akan merasa tidak berarti. Dibandingkan dengan lautan yang luas, dibandingkan dengan alam semesta yang luas, seseorang benar-benar tidak berarti. Setiap kali hal ini terjadi, saya merasa tidak berdaya. Tidak peduli berapa banyak wanita cantik yang ada, mereka tidak akan bisa mengisi air sebanyak ini, kata Li Tian. Paman, apakah pria cabul itu hanya tertarik pada wanita cantik? Saya benar-benar tidak ingin menjadi salah satunya, sela Tong Tong pada saat yang tepat. Pergilah ke suatu tempat yang sejuk dan tinggallah di sana. Kehormatan apa, kehilangan apa, kata-kata heroik apa yang menjadi segalanya bagi seorang individu. Setiap kali saya menghadapi lautan yang luas ini, saya bisa merasa tenang dan melupakan segalanya, kata Yan Yixi. Di atas laut biru, sesosok tubuh seperti mimpi datang menginjak ombak. Melihat dari jauh, itu secerah matahari pagi. Setelah dilihat lebih dekat, sosok itu seperti riak bunga teratai. Sosok ramping, postur tubuh yang sempurna, rambut indah yang berkibar, kulit putih berkilau seperti batu giok, seluruh tubuhnya berkilau. Di wajahnya yang oval murni, matanya seperti batu permata hitam. Seluruh pribadinya anggun dan anggun, mengambang ringan. Penunjukan Ye Fan dan kedatangan Yi Qingwu malam ini. Kemungkinan besar akan ada pertempuran besar, dan mungkin juga ada peluang besar. Bagaimanapun, itu melibatkan kitab suci ilahi kuno. Angin laut bertiup, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika kepingan emas terakhir di laut yang berkilauan menghilang, matahari terbenam benar-benar menghilang. Tebing kenaikan abadi berdiri di pantai. Tebing itu tidak terlalu tinggi, tetapi tampak megah dan agung di malam hari seperti gunung suci yang menjulang tinggi di atas laut timur yang luas. Ye Fan dan yang lainnya sudah menyembunyikan diri. Mereka menunggu dengan tenang, ingin tahu apa yang akan terjadi di sini.
Seiring berjalannya waktu, bulan yang terang menggantung tinggi di langit. Sebuah piring perak menaburkan hamparan besar cahaya putih yang lembut. Laut tampak seperti ditutupi dengan lapisan selubung, berkabut dan putih bersih. Tebing kenaikan abadi menampakkan keistimewaannya. Itu seperti platform abadi yang berkilauan dan tembus pandang, yang menarik esensi langit dan bumi, beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Hal ini membuat orang secara keliru berpikir bahwa mereka benar-benar bisa naik dan naik dengan berdiri di atasnya. Mereka ada di sini. Li Tian berkata dengan lembut. Di langit yang jauh, 18 kapal perang terbang seperti 18 awan, menghalangi cahaya bulan dan membuat bayangan besar di tanah. Itu membuat hati orang-orang merasa tertahan. Ini adalah kapal perang Aula Raja Manusia. Ini adalah kemewahan dari tokoh-tokoh yang paling dihormati saat mereka bepergian. Suara Yi Qingwu memiliki semacam daya tarik yang menggerakkan hati seseorang. Itu seperti suara alam. Di sisi lain, Yan Yixi juga berkata dengan lembut, ada orang lain yang datang. Laut biru yang tak terbatas itu seperti permata besar. Tidak ada satu riak pun, dan itu berkedip-kedip di bawah sinar bulan yang cerah. Dan pada saat ini, sebuah kuil Tao kuno yang megah terbang tanpa suara. Ini adalah kuil Tao panjang umur kuno di punggungan dunia bawah. Bangunan kuno ini telah berdiri di sana selama entah berapa puluh ribu tahun. Siapa sangka bangunan ini akan bangkit dari tanah dan berada di sini hari ini. Yi Qingwu berkata dengan lembut. Beberapa dari mereka terkejut. Sekte Tao kuno ini sangat tidak terkenal. Hanya ada beberapa orang di setiap generasi, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat, seperti Sanque Taois saat ini, tak terduga. Jelas bahwa Aula Raja Manusia dan kuil Taois umur panjang akan bertukar kitab suci kuno para dewa. Kali ini, mereka telah mengerahkan begitu banyak orang. Ini benar-benar nyata, dan tidak seperti beberapa kali sebelumnya di mana mereka membiarkannya tidak tenang. Hanya ada satu halaman dari kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh para dewa. Kitab itu terbelah menjadi dua dan sangat misterius. Kitab itu telah diturunkan sejak zaman kuno, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang telah tersentuh olehnya. Hanya ada satu kata tentang legenda ini, keabadian. Karena itulah, kitab ini dianggap sebagai kitab suci yang abadi. Dikatakan bahwa jika seseorang mendapatkan satu halaman lengkap dari kitab suci kuno, akan sulit bagi seseorang untuk mati meskipun mereka menginginkannya. Akan ada bencana besar pada malam bulan purnama. Karena kalian mengetahuinya, pasti akan ada orang lain yang mengetahuinya. Kemungkinan beberapa raja besar yang meninggal dalam meditasi akan hidup kembali. Yi Qingwu menghela nafas pelan.